Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kosasi Adi Saputra, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila yang memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi dengan judul keterkaitan iptek dengan IMR atau Electronic Medical Record. Baik, kami di sini dari kelompok 3 dengan beranggota Lutfi Hilman Abdullah, Marsyanda Daryanti, Hermalia Sukmadewi, Nabila Ashifa, dan Ismita Syanisa. Maka dari itu, saya persilakan kepada rekan-rekan yang bertugas untuk menyampaikan dan menyajikan materi pada presentasi kali ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktunya. Langsung saja kepada yang pertama, yaitu apa itu iptek. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek juga sebagai ilmu yang mempelajari mengenai perkembangan teknologi berdasarkan kepada pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan secara beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Dengan kata lain, perkembangan iptek akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Ilmu pengetahuan sendiri didefinisikan sebagai proses mengamati, mengidentifikasi, eksperimen, deskripsi, penyelidikan, serta penjelasan teoritis mengenai fenomena alam. Sementara itu, teknologi adalah kumpulan teknik dan proses yang digunakan dalam produksi barang ataupun jasa, serta pencapaian tujuan seperti diantaranya pada penyelidikan ilmiah. Teknologi ini juga berpacu kepada metode, perangkat, dan sistem yang berasal dari pengetahuan ilmiah sebagai tujuan praktis. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada pengembangan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi dimulai sejak era globalisasi. Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek diharapkan memberi dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. Iptek boleh berkembang dan maju, namun harus diiringi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Iptek merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan sebuah negara, di mana dapat mempermudah komunikasi, mengefisiensikan waktu, mempermudah pekerjaan manusia, serta dapat membantu manusia dalam upaya meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, pengaruh perkembangan teknologi terhadap pelayanan kesehatan. Yang pertama, memudahkan akses layanan kesehatan. Hadirnya teknologi mampu memberikan kemudahan bagi pasien, terutama dalam mengakses informasi dan pelayanan kesehatan. Hanya dengan ponsel saja, pasien dapat mengakses berbagai macam informasi kesehatan di internet. Banyak layanan kesehatan juga hadir secara online, sehingga mampu memberikan kemudahan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, mempersingkat waktu tunggu pasien. Dengan pemanfaatan aplikasi kesehatan online, pasien tidak perlu menunggu berjam-jam hingga mendapatkan pemeriksaan dari dokter maupun tenaga medis lainnya. Pasien dapat membuat janji online dengan dokter. Bahkan, banyak aplikasi yang menyediakan fitur konsultasi dokter secara online atau tanpa tatap muka langsung, sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu pasien. Yang ketiga, teknologi di bidang kesehatan dapat membantu diagnosa dokter. Alat kedokteran yang canggih Yang ketiga, teknologi di bidang kesehatan dapat membantu diagnosa dokter. Alat kedokteran yang canggih dapat membantu dokter dalam mendiagnosa penyakit pasien. Contohnya yang sering kita lihat, dokter menggunakan stetoskop untuk mendeteksi denyut jantung pasien. Yang keempat, penyimpanan data pasien lebih mudah dan aman. Setiap hari, pastinya ada banyak pasien yang datang ke rumah sakit untuk berobat. Tentunya terasa menyulitkan jika semua data pasien itu direkap secara manual. Namun, perkembangan teknologi kini memberikan kemudahan dalam menyimpan data-data pasien. Data pasien tersimpan lebih rapi,
Petugas medis juga lebih mudah mencari maupun menyimpan data kembali. Yang kelima, mencegah penularan penyakit. Nah, contohnya pandemi COVID-19. Dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, masyarakat dapat mengetahui status kesehatan masing-masing. Juga informasi tentang klasifikasi daerah terjangkit COVID-19. Sehingga masyarakat lebih mudah untuk menghindari daerah mana saja yang intensitas penyakit lebih tinggi. Penularan penyakit pun lebih mudah dicegah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu IMR, Electronic Medical Record. IMR merupakan sistem informasi yang memiliki framework lebih luas dan harus memenuhi fungsi dan kriteria. IMR atau sering dikenal dengan rekam medis elektronik merupakan catatan medis pasien dengan format elektronik tentang informasi kesehatan seseorang yang dituliskan oleh satu atau lebih petugas kesehatan secara terpadu. Rekam medis elektronik dapat diakses dengan komputer atau sistem elektronik dari satu jaringan dengan tujuan utama menyediakan dan meningkatkan perawatan serta pelayanan kesehatan yang efektif dan terpadu. Selanjutnya, implementasi IMR. Yang pertama, implementasi seluruh fungsi di semua unit instansi pada saat yang sama secara menyeluruh di rumah sakit. Yang kedua, implementasi seluruh fungsi pada satu unit instansi jika di lokasi tersebut sudah stabil, kemudian dilanjutkan ke seluruh lokasi lain pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, implementasi fungsi-fungsi terbatas pada seluruh unit atau instansi. Hanya modul untuk pelayanan tertentu apa yang diaktifkan. Jika fungsi ini sudah menjadi bagian dari kegiatan klinik secara rutin, kemudian menerapkan lebih banyak fungsi lagi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya aspek hukum IMR. Penggunaan rekam medis elektronik pada pelayanan rawat jalan direkomendasikan sebagai metode untuk mengurangi kesalahan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, serta mengurangi pembiayaan. Dengan direkomendasikannya penggunaan rekam medis elektronik ini, banyak penyelenggara pelayanan kesehatan mengimplementasikan rekam medis elektronik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan kepuasan pasien, dan mengurangi medical error. Namun, hingga saat ini belum ada regulasi pemerintah yang secara spesifik mengatur tentang penyelenggaraan rekam medis elektronik. Dalam Permenkes nomor 269 tahun 2008, bab 2 pasal 2 disebutkan bahwa ayat 1, rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik. Ayat 2, penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri. Ayat 1 menunjukkan bahwa rekam medis dapat dan boleh dibuat secara elektronik. Namun, merujuk pada ayat 2, sampai saat ini masih belum ada peraturan lebih lanjut yang khusus membahas tentang penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi. Peraturan yang dapat dirujuk saat ini yang mengatur transaksi elektronik secara umum adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kita kenal dengan UU ITE. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyajikan dan menyampaikan materi. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan pada presentasi kali ini. IPTEK ini merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan sebuah negara, di mana dapat mempermudah komunikasi, mengefisienkan waktu, mempermudah pekerjaan manusia, serta dapat membantu manusia dalam upaya meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Electronic Medical Record atau IMR merupakan sistem informasi yang memiliki framework lebih luas dan harus memenuhi fungsi dan kriteria. Aspek yang paling sulit dalam menerapkan IMR adalah pada tahapan implementasi. Dalam
Permenkes nomor 269 tahun 2008 bab 2 pasal 2 disebutkan bahwa 1. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas atau secara elektronik. 2. Penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan sendiri. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.